Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaratul Kholilia dan Airani 041. Di sini saya akan membahas salah satu zat aditif makanan, yaitu zat aditif pewarna makanan. Sebelum itu, kalian pasti pernah memperhatikan warna-warna menarik pada makanan ataupun minuman. Nah, warna-warna menarik itu dikarenakan adanya zat aditif pewarnanya. Jadi, apa sih pewarna itu? Pewarna adalah bahan tambahan yang biasanya digunakan untuk menambah ataupun memperbaiki warna pada makanan ataupun minuman agar terlihat lebih menarik. Untuk contoh-contohnya itu biasanya sering kita jumpai seperti permen, es krim, berbagai minuman, dan lain-lain. Nah, jadi adanya pewarna ini makanan lebih mudah dikenali oleh konsumen. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pewarna. Secara umum, pewarna itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pewarna alami dan yang kedua ada pewarna buatan atau pewarna sintetis. Yang pertama, pewarna alami. Pewarna alami merupakan pewarna yang berasal dari bahan alami, seperti yang berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun mineral. Untuk contohnya sendiri, adapun jenis pewarna yaitu kurkumin yang berasal dari kunyit, yang biasanya digunakan dalam mie kuning atau margarin. Yang kedua ada pewarna buatan atau pewarna sintetis. Pewarna ini dibuat melalui proses kimia untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil dan lebih tahan lama. Untuk contohnya sendiri yaitu ada pewarna buatan tartrazin yang berwarna kuning yang biasanya digunakan untuk minuman bersoda. Sementara itu pewarna buatan atau pewarna sintetis meskipun memiliki warna yang lebih cerah, lebih menarik dan juga lebih tahan lama, itu justru lebih berbahaya daripada pewarna alami. Hal ini dikarenakan jika kita mengonsumsinya secara berlebihan atau dalam jangka waktu yang lebih panjang, itu dapat berdampak pada kesehatan tubuh kita. Tetapi ada juga jenis-jenis pewarna sintetis yang diizinkan dikonsumsi di Indonesia yang telah diatur oleh Permenkes RI nomor 33 tahun 2012 beserta dengan batas maksimum penggunaannya. Seperti jenis pewarna biru petelian di mana batas maksimum penggunaannya yaitu 100 mg sampai 300 mg per kilogram. Dan ada juga coklat HT di mana batas maksimum penggunaannya yaitu 70 sampai 300 mg per kilogram. Untuk jenis pewarna lainnya, kalian dapat melihat pada daftar tabel jenis pewarna sintetis berikut. Nah, meskipun sudah ada regulasi dari pemerintah seperti pada tabel yang telah kalian baca sebelumnya, kita tetap harus berhati-hati dalam mengonsumsi zat pewarna, khususnya pada zat pewarna sintetis. Apa aja sih dampak mengonsumsi pewarna buatan itu? Nah, dampaknya itu dapat bervariasi sesuai jenis zat yang digunakan dan juga sensitivitas individu terhadap senyawa kimia tertentu. Nah, contoh dampaknya sendiri saya ambil jenis pewarna tartrazine atau yellow 5 di mana pewarna tersebut mengakibatkan reaksi alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal, dan juga hiperaktif anak-anak. Selain itu ada juga rhodamine B, di mana jika dikonsumsi dalam jangka pendek dapat mengakibatkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, mulas, dan jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan mengakibatkan resiko iritasi pada lambung, bahkan juga dapat menyebabkan kanker hati. Sekarang saya akan menunjukkan salah satu produk minuman yang memiliki kandungan pewarna sintetik. Nah, produk yang saya pilih yaitu Fanta, di mana ini isi bersihnya sebanyak 1100 ml dan pewarna sintetik yang terkandung itu ada karmoisin CI dan kuning FCF. Untuk menentukan batas aman mengonsumsinya dalam satu hari, itu kita dapat melihatnya di tabel informasi nilai gizi, di mana ini terdapat takaran saji sebanyak 200 ml dan sajian per kemasan sebanyak 5,5. Nah, itu artinya dalam satu botol atau dalam 1100 ml Fanta ini terdapat 5,5 sajian, di mana per sajian itu sebanyak 200 ml. Jadi, sarannya sebaiknya tidak minum lebih dari 5 kali dalam sehari. Jadi teman-teman, sekarang kita tahu bahwa meskipun pewarna sintesis aman dalam jumlah tertentu, tetap saja kita harus mengonsumsinya secara bijak. Contohnya, membaca terlebih dahulu label gizinya sebelum mengonsumsi dan juga memastikan asupan harian itu tidak berlebihan. Nah, itu dia informasi tentang zat aditif pewarna pada makanan ataupun minuman. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian memilih makanan ataupun minuman dengan lebih bijak lagi.
Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.